Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi pelajaran kita studi kristalisasi. Kita tinggalkan dulu tema-tema yang lalu itu mengenai kepemimpinan Bapa. Kita coba masuk dulu. Studi kristalisasi, kali ini kitab Roma ya. Kita sudah bahas kitab Matius itu ya, Lukas, kisah para rasul. Sekarang masuk ke Roma. Saya perlu mengulangi, studi kristalisasi itu suatu studi yang mencoba menarik benda-benda kristal, dalam hal ini tema-tema utama di kitab itu saja ya. Kita studi per kitab ya, walaupun kita tetap butuh bantuan beberapa ya, tentu seluruh kitab di dalam Alkitab ini untuk membantu ya kita menggali tema-tema utama dalam kitab ini. Kitab Roma kali ini kita akan menggali suatu yang sangat penting sekali, karena di sini di kitab Roma ini kita dibeberkan secara sangat-sangat sistematis oleh Paulus tentang kebenaran Elohim, the righteousness of God ya. Jadi di sini Paulus dalam 16 pasal ini dia benar-benar membeberkan Injil yang diberitakannya itu ya. Jadi ini suatu katakanlah teologinya Paulus dalam hal Injilnya yang dia beritakan itu. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita masuk nanti ke detail-detailnya, kita analisis dulu lah kitab ini secara garis besar ya. Kita baca dulu dia berulang-ulang, kemudian kita akan menemukan tema yang sangat sentral lah, yang sangat utama lah ya, yaitu the righteousness of God. Itu temanya kitab Roma ini ya. Tapi kebenaran Elohim ini tidak bisa didapat oleh perbuatan. Dia hanya bisa didapat oleh iman. Nah, ini yang diuraikan oleh Paulus ya. Maka kita coba analisis ya. Kitab ini berdasarkan tema itu, the righteousness of God. Kita pilah dulu. Analisis itu kita pilah dulu ya. Pilah itu artinya apa sih? Ya, kita potonglah ini kitab ini jadi dengan prinsip trilogi. Menjadi 3 bagian ya. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 8 itu berbicara the righteousness of God yang didapat. Nah ini hati-hati, bukan hanya oleh iman dan kepada iman. Nanti kita akan bahas ini ya. Nah, banyak orang hanya memotong saja ya, karena Paulus jelas itu definisi pasal 1, 16, 17 itu dia kasih tahu itu kebenaran Elohim itu didapatnya itu bagaimana ya. Oke, pasal 1 sampai pasal 8 bicara kebenaran Elohim yang dinyatakan melalui iman kepada iman. Satu ya, pasal 1 sampai pasal 8. Pasal 9 sampai pasal 11 ini jelas berbicara soal Israel yang dia mengejar kebenaran Elohim. Oh, nggak dapat. Paulus kasih tahu dia mengejarnya melalui perbuatan, sementara orang pilihan Tuhan melalui iman Yesus itu, iman Kristus ya. Kemudian pasal 12 sampai 16 ini kebenaran Elohim yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam prakteknya lah ya. Jadi dasar teologisnya sudah ditanamkan dulu pasal 1 pasal 8 oleh Paulus. Kebenaran Elohim itu apa? Kemudian pasal 9 sampai 11 Paulus secara khusus ini bicara Israel, karena bagaimanapun Israel nggak mungkin nggak dibicarakan ini ya. Barulah yang pasal 12 sampai 16 Paulus mengungkapkan bahwa orang yang mendapatkan kebenaran Elohim ini karena iman, pastilah dia mengungkapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita melihat dulu definisi ya. Pasal 1 ini yang saya kira sangat penting sekali itu. Ya, pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya baca LAI aja lah ya, LAI ya.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Ini udah pernah kita bilang ya. Iman itu adalah energi Elohim, energi Kristus. Ini dia yang Paulus bilang Injil itu, karena iman itu kan dapatnya dari berita, dari firman. Ini Paulus istilahnya kekuatan Allah. Kalau kita sudah bahas yang lalu bahwa iman adalah energi Kristus, dan iman ini didapat karena berita Injil ini, karena firman. Ya, jadi saya ulang lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nah, ini perhatikan ya, ungkapan ini sangat penting sekali. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nanti ini kita lihat dulu istilah ini, ungkapan ini ya. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, mari kita melihat dulu ini ungkapan ini. Istilah Yunaninya ini ekpisteos eis pistin. Ek itu artinya preposisi dia. Itu artinya from, dari. Ya, biasanya preposisi itu ada suatu kata yang ditaruh di depan kata benda itu. Ya. Ini ek itu artinya from, dari. Ya, pisteos dari iman. Eis itu artinya kepada. Kepada itu artinya ya ini menunjukkan ada suatu poin yang mau dicapai. Kepada ya, indicating the point reached, menunjukkan poin yang akan dicapai itu, ya. Yang dicapai itu adalah pistin, iman juga. Itu sebabnya dari iman, terus ada yang mau dicapai, kepada apa yang mau dicapai, iman juga. Nah, ini bagaimana ini, kok bisa begitu? Apakah iman yang pertama ini masih kurang? Enggak. Karena iman ini, nah ini di sini kita perlu bantuan ya, bantuan daripada beberapa ya bagian-bagian firman Tuhan. Jadi kalau baca Alkitab itu begini, Bapak Saudara, kalau orang mau mengungkapkan suatu teologi, katakanlah suatu doktrin, nggak boleh dia ngambil dari satu bagian atau bahkan dari perumpamaan aja atau apa, 1-2 ayat lagi, apalagi main copot-copot, nggak boleh. Dia harus melihat seluruh Alkitab itu, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau dia bangun satu pengajaran, ada bagian-bagian dari Alkitab ini yang menentang itu, itu hati-hati. Berarti pengajarannya mesti disempurnakan. Ini ada yang nggak beres. Misalnya di sini ya, yang di sinilah dulu Paulus. Paulus sebenarnya mengungkapkan juga dia di sini bahwa iman haruslah dalam ketaatan. Pasal 1 ayat 5 dalam surat Roma maupun pasal 16 ayat 26 itu jelas Paulus mengungkapkan bahwa aku dipanggil menjadi rasul agar bangsa-bangsa lain berada dalam kondisi obedience of faith, ketaatan iman. Ya, nggak bisa hanya iman aja, harus ada ketaatan iman. Karena udah saya pernah bahas itu. Iman dan ketaatan itu dua sisi dari satu koin yang sama. Tak bisa orang bicara hanya iman, dia tidak bicara ketaatan, tak bisa. Karena kenapa? Yakobus jelas, tegas sekali dia bilang, kalau iman ini tidak menghasilkan perbuatan taat yang karena iman ya. Ingat, Yakobus nggak bicara perbuatan yang di luar iman, enggak. Karena dia bilang gini, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dia kan tentang orang, kamu tunjukkanlah imanmu itu kalau kamu nggak ada perbuatan. Aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatan. Artinya perbuatan-perbuatan yang lahir dari imanku ini. Kamu nggak bisa lihat imanku toh. Iya toh, nggak bisa lihat. Karena iman sesuatu energi Elohim, energi Kristus dalam batin. Nah, ada orang bisa lihat.
Tapi perbuatan-perbuatan yang berasal dari energi Elohim ini, berasal dari iman ini yang bisa dilihat oleh orang. Makanya Yakobus bilang, kalau kau nggak punya perbuatan ketaatan itu yang berasal dari iman, imanmu itu mati sebenarnya. Nggak ada, kau nggak punya iman, kau cuma punya mungkin di otakmu aja percaya. Oh Yesus begini, oh Yesus mati untukku, oh Yesus itu percaya begitu. Malah dibilang iblis pun percaya itu. Ada Elohim satu yang benar tuh, iblis pun bisa percaya itu. Ya percaya yang begitu tuh nggak iman yang menyelamatkan, seperti yang dibilang di sini. Jadi, saudara sekali lagi tidak bisa kita bicara iman satu sisi saja dan tidak bicara ketaatan, nggak bisa. Saya mau memberikan, karena ini ungkapan sangat penting, dari iman kepada. Iman itu punya poin to be reached, poin yang harus dicapai. Iman juga yang mau dicapai, tapi bagaimana caranya mencapai itu dari iman kepada iman? Yaitu iman dengan ketaatan ini harus dimatangkan. Iman yang pertama ini menghasilkan ketaatan. Pada gilirannya ketaatan menyempurnakan iman, karena Yakobus juga bilang gitu. Perbuatan itu perbuatan yang dari iman, ya sekali lagi ya. Perbuatan yang dari iman itu menyempurnakan iman yang ini. Nanti terus mutar siklus. Perbuatan nanti iman yang ini menghasilkan perbuatan ini pada giliran menyempurnakan iman terus ya. Iman yang disempurnakan inilah yang baru iman yang menyelamatkan ya. Nanti saya beri contoh ya. Saya sudah bilang itu perumpamaan penabur. Ya. Ketika dia datang firman, benih itu kan firman tuh kan. Ada 4 tanah. Yang satu tidak menghasilkan ya, dia dimakan burung, habis, nggak ada iman. Yang kedua ini dan yang ketiga, ini tanahnya tanah berbatu dan satu tanah bersemak duri. Timbul iman. Ya. Karena datang firman, mereka merespon yang tanahnya tipis batu hanya dalam pertumbuhannya, atau di Alkitab yang Lukas itu. Bahwa mereka percaya sebentar saja. Kalau dalam kasus yang di tanah berbatu, ketika datang sinar matahari atau pencobaan, mati dia. Imannya itu tidak bertumbuh. Kemudian, kalau iman yang masuk itu jatuhnya di tanah semak duri, kejepit oleh kekayaan, kenikmatan hidup, dan tipu daya itu. Ya. Jadi, kebenaran Elohim tidak bisa hanya didapat dengan iman saja, tidak tanpa bicara ketaatan. Bahkan kebenaran Elohim itu didapat karena iman dan ketaatan yang dimatangkan. Jadi di sini baru dia berbuah, yang keempat ini. Tanah jenis keempat ini. Berbuah dalam ketekunan. Terus baru dia iman dan ketaatan diproses terus bergerak, baru dia menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Ini kalau kita melihat itu ya, iman dan ketaatan ini saya mau bicara soalnya supaya apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan semua bagian-bagian firman Tuhan, bahkan dari seluruh Alkitab. Kemudian kita lihat dulu yang ini, live ini ya. Di Injil Yohanes ini sekarang kita sebentar nanti kita masuk ke Roma lagi ya. Di Injil Yohanes itu selalu ungkapan percaya Yesus itu mendapat life, hayat itu banyak sekali. Iman itu membuat orang mendapatkan life. Percaya mendapatkan hayat. Ya. Tidak pernah ada percaya langsung surga itu, tidak ada. Tidak ada satu ayat, setengah ayat pun saudara cari. Iman langsung dihubungkan dengan kerajaan surga, tidak ada. Iman langsung mendapat hayat, nah ini dia ada. Itulah yang dibeberkan oleh Injil Yohanes, seluruhnya Injil Yohanes kita lihat. Karena Yesus datang itu untuk supaya mereka mempunyai life, hayat, zoe istilah Yunaninya. Dan zoe ini benih. Dia perlu bertumbuh. Itu makanya saya bilang iman dan ketaatan perlu dimatangkan supaya zoe-nya ini bertumbuh. Baru orang ini bisa menghasilkan buah. Ya kan? Jadi cocok. Ajaran kita tuh mesti cocok dengan bagian-bagian firman Tuhan. Seluruh bagian-bagian firman Tuhan. Maka kalau baca Alkitab itu jangan separuh-separuh. Mesti dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang terus ya. Nah jadi kalau kita live ini kita tahu mengenai live, pasti kita akan mengajarkan iman, tidak hanya iman,
harus iman dan ketaatan yang dimatangkan melalui siklus ya, dimatangkan. Dan ini semua kasih karunia. Ya, jangan salah. Inilah kasih karunia itu. Kalau seseorang mendapatkan iman, karena ini iman energi Kristus, bukan kita. Kita ini daging, nggak bisa menghasilkan energi apapun kecuali energi daging. Ini iman ini artinya energi Kristus. Jadi kita nggak bisa. Itu makanya kasih karunia itu. Kalau orang bisa dengar Injil, percaya dia menghasilkan energi Kristus, itu karena dia dapat kasih karunia. Karena energi ini kan milik Kristus, namanya juga energi Kristus. Ya imannya iman Kristus. Tapi sekali lagi energi iman dan ketaatan. Gitu loh. Saya lihat nih sekarang ini ada ajaran-ajaran pokoknya terima aja. Semuanya sudah dikerjakan Kristus, betul. Siapa bilang kita bisa ngerjain nambah-nambahin apa yang dikerjakan Kristus? Nggak bisa. Yang Paulus bilang itu melengkapkan itu penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Nggak ada kaitannya dengan penebusan. Penebusan itu udah it is finished, tetelestai. Benar. Ajaran kasih karunia itu separuh menurut saya. Baru separuh. Terima dari Kristus apa adanya. Saudara nggak bisa buat apa-apa. Betul. Tapi, nah ini ada tapinya. Karena kebenaran Elohim nggak bisa didapat hanya iman. Karena dari iman harus kepada iman, itu baru dapat. Ya, jangan ngajarin hanya iman, sama seperti istilah Ibrani, mut tamut, dying you will die. Ketika kau makan buah itu, nah kita banyak terjemahin kau akan mati, begitu aja kan? Nah jadi banyak orang konsepnya mati macam-macam. Nyatanya Adam begitu makan nggak mati dia, nggak mati jasmani. Kenapa? Ya karena istilah Ibrani-nya mutamut. Artinya begitu kau makan itu, kau dapat jenis kehidupan yang Alkitab bilang maut. Jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Itulah dia yang kau dapat ketika kau makan itu. Langsung Adam itu dan Hawa dapat itu. Yang membuat mereka kehilangan kemuliaan atau berkuranglah kemuliaan dalam dia malu. Kemudian mutamut itu artinya kemudian berproseslah maut itu menuju kematian jasmani. Jadi jangan ini sama ini. Upah dosa itu mutamut. Sama kebenaran mendapatkan kebenaran Elohim ini dari iman kepada iman. Jangan dikurangin firman Tuhan itu. Nanti tahu nggak pengajaran yang mencong itu? Bukan pengajaran yang sama sekali nggak dari Alkitab, bukan. Tapi mengangkat satu kebenaran tertentu dan mengabaikan kebenaran yang lain. Itu yang menyebabkan itu sesat, itu menceng dan gak karu-karuan. Ya, hanya menekankan satu kebenaran yang enak. Biasanya sih yang enak didengar orang, udah pasti itu. Karena diambil yang enak loh, masa diambil yang pahit gitu. Nggak mungkin. Nah jadi artinya, saudara dan saya ini ya, ini ungkapan sangat penting ya. Ini karena eipisteos, eispistin itu sama dengan mutamut ungkapan. Nggak boleh hanya dibilang kebenaran Elohim didapat oleh iman. Nggak bisa gitu. Alkitab jangan dikurangin. Pun jangan ditambah. Ada yang bilang upah dosa neraka kekal. Itu bukan hanya nambah, malah melencengkan. Upah dosa itu maut. Maut itu tapi yang maksudnya itu loh, yang mutamut itu loh. Makanya tubuh ini pasti mati. Mau imannya kayak apapun. Mati dia. Kenapa? Karena sudah makan itu. Karena mutamutnya itu. Kau akan mendapat jenis hidup maut. Dan maut itu akan membuat kau mati jasmani. Makanya kalau ini kan kita ajaran-ajaran pengangkatan lah. Ajaran-ajaran Elia Henok katanya. Mati tuh dua-duanya itu. Karena udah Alkitab bilang begitu kok. Ya. Jadi, bagus saudara ya. Ini sekali pembukaan ini ya. Saya belum masuk dulu. Yang penting kita kalau belajar tuh, saya selalu selalu outline-nya dulu. Nanti baru masuk ke detail-detailnya itu. Nanti. Karena untuk belajar itu semuanya ya butuh waktu juga. Ya. Tapi yang penting kita tahu dulu garis besarnya. Ya. Kali lagi. Kebenaran Elohim itulah yang ada di dalam Injil. Ini perhatikan di sini.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa yang percaya. Pertama-tama di ayat orang juga orang ini, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, di dalam berita kabar baik itu, ya banyak orang bilang kabar baik, tapi saya lihat hanya separuh yang dikabarin, iman doang, taatnya nggak ada. Cuman dibilang kebenaran Elohim didapat dari iman. Enggak, Alkitab nyambung tuh. Ini baca dong ya. Kebenaran Elohim bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saya kasih dulu sedikit deh. Ini ada komentar. Ini buku bagus, ini ada 4 buku ya. Ini buat studies of the New Testament. Ini si apa ya? Marvel ya. Nah, ini bagus ya komennya dia tentang ungkapan ini ya. Dia bilang di sini from faith to faith ya. Atau dia bilang by faith unto faith ya. Nah, dibilang di sini ini ungkapan ini mengandung ide bahwa ada progress in faith itself. Artinya di dalam iman itu pun ada suatu kemajuan, ada suatu pertumbuhan. Maka banyak orang bicara pertumbuhan iman. Harus ada itu. Kebenaran Elohim nggak hanya didapat tok iman aja, enggak. Tapi iman yang terus bertumbuh gitu loh, dari iman kepada iman. Jangan dipotong. Karena kenyataannya ada banyak orang gagal, hanya dapat orang beriman bisa gagal, nggak bisa. Banyak kok contohnya. Bari perumpamaan itu dari 5 gadis bijaksana, itu semuanya orang Kristen beriman itu. Nunggu mempelai, hanya yang satu bodoh, yang satu hamba juga. Ya, ada yang 5, 2 talenta, 1 talenta, itu semua hamba orang Kristen itu. Namanya juga hamba ya. Diberikan talenta sama Tuhan. Nggak ada hubungan dengan Tuhan itu orang-orang yang tiga kelompok itu. Yang satu hanya nggak baik dan yang nggak baik dan tidak setia, itu yang hamba yang dapat 1 talenta itu. Jadi jangan ngomong hanya kebenaran Elohim didapat dari iman, hanya kasih karunia, betul, tapi separuh. Saya mesti bilang begitu. Kalau ngomong beritakan firman itu yang lengkap dong. Ya. Iblis itu enggak pernah menipu total, itu enggak pernah itu. Kalau barang yang palsu itu enggak juga mungkin beda jauh dengan yang ini, enggak, dengan yang asli enggak. Mirip kok. Betul enggak? Mirip enggak itu? Selalu enggak surat dengar itu. The righteousness of God, ya. Kita dapatkan through faith. Hanya itu kan. Nggak dijelasin iman ini maksud apa. Ini jelas kok. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman kepada iman. Tamut itu harus dijelasin. Ya, ini pembukaan dulu ini. Ya. Tapi menurut saya pembukaan ini sangat penting karena sudah banyak pengajaran, cuman ada juga yang nekali ketaatan. Ketaatan yang di luar iman ya. Bayar perpuluhan di luar iman juga itu. Orang dipaksa, diancam, kok ditakutin kok. Jangan ngerampas milik Tuhan katanya. Semua ditakutin kok, belalang pelahat. Jadi orang ngasih itu karena takut. Atau juga karena dia mau nyogok Tuhan. Itu tindakan-tindakan di luar iman itu. Tapi diberitakan soalnya. Jadi ketaatan yang di luar iman diberitakan juga. Dengan maksud ini pengajar palsu, biasanya duit. Biasanya itu. Ya. Saya tidak mengajarkan itu. Saya mengajarkan iman, tapi nggak cuma iman. Harus ada ketaatan yang berasal dari iman, yang menyempurnakan iman itu pada gilirannya. Karena iman dan ketaatan harus dimatangkan. Ada progres, ada kemajuan di sini. Di sini dibilang ya, faith is a progressive principle. Iman adalah prinsip atau hal utama, hal yang penting yang bersifat berkemajuan, progresif. Ini bagus nih kalau mau beli maksudnya. Oke lah dulu lah, pembukaannya dulu lah, ini dulu definisi. Ini sangat penting ini ya. Jadi kebenaran Elohim ini adanya dalam Injil ya, kabar baik. Ingat lo ya, banyak orang ngasih berita Injil nggak kabar baik. Nggak kabar baik full maksud saya. Kabar baik separuh. Ada yang sangat menekankan iman,
ya, grace teaching kali ya. Terima aja apa adanya. Betul, tapi separuh. Ada juga yang ngomong ketaatan yang di luar iman. Mulai dari ketaatan perpuluhan lah, yang buah sulung lah, yang macam-macam lah. Harus ibadah tuh beginilah, begini, macam-macam. Saya mengajarkan mencoba, ya. Mencoba, saya mengajarkan simbang. Apa yang tertulis itu aja lah. Karena saya sangat percaya nih Alkitab ini tulisan yang diilhamkan Tuhan. Tidak bersalah dalam tulisan aslinya. Kalau terjemahannya bisa saja human error, ya. Itu sebabnya kita pakai kritik teks. Kadang-kadang kritik teks itu mencari teks-teks yang asli, mendekati. Dah, oke lah. Ini pembukaannya ya. Dari definisi Injil, ada di dalam Injil itu, di dalam kabar baik itu ada diungkapkan kebenaran Elohim yang diperoleh dari iman kepada iman. Harus lengkap. Puji Tuhan lah, cukuplah. Nanti kita sambung lagi nih studi kristalisasi kita ya, surat Roma ini. Karena inilah dasarnya, kita harus letakkan dulu ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Amin.